Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hari ini ada, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kalau kita ada, satu hari kemenangan Tuhan Yesus berikan lagi kepada kita. Kita bersyukur kepada-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kemenangan yang Kau kerjakan sampai hari ini. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Ya Kaulah segalanya. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan yang memberikan kemenangan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Bapa dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam pujian kami. Engkau siap Tuhan Yesus memberkati kami satu demi satu. Segala halangan, segala kesulitan, segala persoalan yang kami boleh hadapi di hari-hari ini, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, Engkau sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Kau jadikan kami lebih dari para pemenang. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami buka hati kami untuk boleh menerima taburan benih firman Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kebenaran dari Engkau sendiri. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja pagi hari ini, menjamah setiap kami anak-anak Tuhan. Berikan kepada kami pendengaran yang baik, berikan kepada kami tanda hati yang baik, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom sahabat Mahanaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih buat Bapak Gembala GPDI Mahanaim Jakarta, Om Markus Purnama yang memberi kesempatan saya pada ibadah Minggu tanggal 24 Mei ini untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Doa kami dari tempat ini, ya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menyertai Om sekeluarga dan keluarga besar Jemaat Mahanaim yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Rembang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal 20, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya ulangi sekali lagi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, hari-hari ini gereja aliran Pantekosta, khususnya kita GPDI, mengadakan yang namanya doa 10 hari. Ya, dulu namanya yang pernah saya dengar doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya rasa istilah itu kurang tepat karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Ya, mulai istilah itu bergeser sekarang yang sering kita jumpai doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, atau mungkin nama-nama lain seperti rally doa 10 hari atau praise and worship dan sebagainya. Nah, seringkali dalam ibadah-ibadah ini ya, dulu sebelum adanya pandemi COVID-19 biasanya gereja mengadakan ini. Tetapi karena adanya COVID-19 ini maka terutama yang di daerah masih zona merah, maka tidak diadakan, mungkin diadakan secara online. Dan gereja Mahanaim Rembang juga mengadakan secara online. Ya, Bapak Ibu, saudara semua yang di Rembang boleh menyaksikan itu setiap hari, ya, rally doa sepanjang 10 hari. Nah, biasanya di hari-hari seperti itu diberitakan firman seputar tentang Roh Kudus, ya, apa itu Roh Kudus, ya, pribadi Roh Kudus dan sebagainya. Nah, seringkali kita sebagai orang-orang percaya terlalu fokus kepada hal-hal yang praktis. Satu contoh misalnya, kita sering terlalu memikirkan atau memusingkan bagaimana kita berdoa, ya berdoa merinding, bergetar-getar, kemudian melompat-lompat dan rebah, ya atau mungkin juga basah roh dan sebagainya. Saya bukannya alergi dengan semuanya itu, saudara. Saya anak GPDI dan orang tua saya yang saya tahu kalau tidak salah itu guru Roh Kudus. Jadi saya tidak alergi tentang itu, percayalah. Tetapi banyak anak Tuhan terlalu fokus kepada hal-hal yang seperti itu dan tidak memikirkan atau mengabaikan hal yang esensi kenapa Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada ibadah ini, mari kita lihat salah satu tujuan utama Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita supaya kita dijumpai oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang terbiasa menang. Ya, firman Tuhan katakan gini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi salah satu tujuan Tuhan menaruh rohnya di dalam hidup kita adalah supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang dijumpai oleh Tuhan terbiasa menang, Pak Ibu. Ya, terbiasa menang. Hari ini menang, besok menang, besok lusa menang, minggu besok menang, bulan depan menang.
dan tahun depan menang dan seterusnya. Kita terbiasa menang. Ya, terbiasa menang. Nah, aneh sekali kalau ada anak-anak Tuhan yang hidupnya terus kalah. Ya, hidupnya terus kalah. Ya, roh apa? Kita perlu periksa ulang, cek ulang apa yang ada di dalam kita, roh apa yang ada di dalam kita. Karena kalau Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka kita akan terbiasa menang, Pak Ibu. Terbiasa menang atas dosa, terbiasa menang atas kuasa gelap, terbiasa menang atas godaan dunia, terbiasa menang atas diri sendiri mungkin, dan terbiasa menang atas situasi-situasi sulit, ya, masalah, persoalan yang kita alami. Kita dijumpai akan terbiasa menang. Makanya Rasul Paulus dia katakan kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukankah ini unsur-unsur untuk kita mengalami kemenangan, Pak Ibu? Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, coba cek ulang, periksa ulang. Kalau kita ternyata sebagai anak-anak Tuhan terbiasa kalah dengan dunia, godaan dunia, terbiasa kalah dengan dosa, terbiasa kalah dengan kuasa gelap, terbiasa kalah dengan situasi-situasi sulit yang mungkin kita alami, kita gampang menyerah, gampang putus asa dan sebagainya, maka cek ulang roh apa yang ada di dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus, Roh Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka kita akan dijumpai menjadi orang-orang yang terbiasa menang, Pak Ibu. Ya, terbiasa menang. Nah, bukan hanya sekedar terbiasa menang, kalau saudara lihat di dalam ayat 7 ini dikatakan bahwa dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Jadi bukan kemenangan yang biasa-biasa saja, bukan sekedar menang, tapi firman Tuhan katakan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita ini lebih daripada pemenang. Ya, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi salah satu tujuan utama Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita adalah supaya kita dijumpai sebagai anak-anak Tuhan yang terbiasa menang. Bahkan bukan hanya terbiasa menang, menang dengan gilang gemilang. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, mari coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan gilang gemilang, kemenangan yang gilang gemilang. Nah, pengertian dari kemenangan yang gilang gemilang ini, yang pertama adalah mental pemenang. Artinya, ya, ketika Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, maka kita dijumpai oleh Tuhan sebagai orang-orang yang punya mental pemenang. Ya, bukan mental orang pengecut, bukan mental yang gampang putus asa, mental yang gampang menyerah, bukan. Tetapi Tuhan kasih dalam hidup kita rohnya supaya kita ini punya mental pemenang. Saya pernah baca satu tulisan yang ditulis oleh Pastor Marcel Saerang. Dia katakan gini, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah dalam hidupnya, tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah meskipun dia ada dalam kekalahan. Bukankah itu yang namanya mental pemenang, Pak Ibu? Jadi seorang pemenang itu bukan seorang yang tidak pernah kalah, ya, bukan seorang yang tidak pernah kalah, tapi seorang yang tidak pernah menyerah meskipun sekalipun dia ada dalam kekalahan. Dia akan bangun lagi, dia akan bangkit lagi, dia akan berdiri lagi. Itu yang namanya mental pemenang. Biasanya kalau Bapak Ibu di rumah suka pertandingan tinju, ya, pertandingan tinju sebelum hari H mereka bertanding, maka mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya mereka mengadakan konferensi pers. Nah, di dalam konferensi pers itu biasanya itu dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan mental lawannya. Ya, dijadikan ajang, momentum untuk menjatuhkan mental lawan. Mereka saling sesumbar, ya, melakukan cywar, ya, perang kejiwaan. Jadi saudara, yang satu petinju sesumbar, saya akan jatuhkan lawan saya di bawah 3 ronde. Yang satu, saya akan jatuhkan lawan saya di bawah 1 ronde. Tujuannya apa? Mereka saling sesumbar
mereka ingin menjatuhkan mental lawan. Karena kalau mentalnya udah jatuh, itu gampang untuk dikalahkan. Ya, orang kalau bertanding mentalnya udah jatuh, itu gampang dikalahkan. Kena pukul sedikit aja, sakit sedikit, mereka udah menyerah. Mereka udah ya menyerah lah, putus asa, udah tidak mau melanjutkan pertandingan. Ya, makanya ada istilah kalah sebelum bertanding. Tetapi orang yang punya mental pemenang, ya petinju yang punya mental pemenang, dia sudah dipukul berkali-kali kanan kiri, atas bawah dan sebagainya, dan mungkin sudah jatuh, dia akan bangun lagi. Jatuh lagi, dia akan berdiri lagi. Jatuh lagi, dia akan bangkit lagi untuk menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, itu baru namanya mental pemenang, saudara. Nah, mungkin saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali, mungkin di dalam keluarga, perjalanan rumah tangga kita, mungkin kadangkala kita mengalami hal yang namanya terpuruk, jatuh. Mari Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hal itu terjadi, kita bangun lagi. Jangan menyerah ya dengan keadaan, jangan menyerah dengan situasi, jangan menyerah dengan masalah yang terjadi. Tapi mari kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu memampukan kita untuk punya mental pemenang. Kita harus bangun lagi, bangkit lagi, berdiri lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pertolongannya demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, bangun lagi. Kalau kita dalam usaha, karir, pekerjaan dan sebagainya, kadangkala kita mengalami keterpurukan, jatuh dan sebagainya. Mari jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kita kemudian frustasi, depresi dan sebagainya. Tapi mari kita bangun lagi, kita bangkit lagi, berdiri lagi. Kenapa? Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu, ini hal yang esensi saudara, hal yang esensi. Jadi banyak anak-anak Tuhan hanya kejar, saya katakan tadi, hanya kejar hal-hal yang praktis saja. Ya udah bahasa roh, kelihatannya sudah terlalu rohani sekali, tapi di luar terhadap dosa dia tidak menang. Terhadap godaan dunia jatuh lagi. Tapi mari saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sadar kebenaran firman Tuhan ini, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu memberikan mental pemenang. Ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan bagi orang yang punya mental pemenang. Kalau saat ini mungkin posisi kita lagi di bawah, mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, ya kita lagi terpuruk dan sebagainya. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah terhadap situasi seperti itu. Tapi mari kita bangun lagi, bangkit lagi, berdiri lagi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Nah, tadi kita bicara mental, ya. Apa sih pengertian dari mental, saudara? Kalau saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari mental, atau seringkali ada ungkapan mentality atau mentalitas. Maka pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah cara berpikir dan cara berperasaan yang menentukan faktor pengembangan dalam diri orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi, yang dinamakan mental itu atau mentalitas adalah cara berpikir dan cara berperasaan yang merupakan faktor penentu pengembangan dalam diri orang tersebut. Jadi ada cara berpikir dan cara berperasaan. Artinya orang yang punya mental pemenang adalah cara berpikirnya cara berpikir seorang pemenang. Orang yang punya mental pemenang, cara orang berperasaan, ya perasaannya itu perasaan mental, perasaan seorang pemenang. Maaf. Jadi cara berpikirnya cara berpikir seorang pemenang, cara berperasaannya perasaan seorang pemenang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cara berpikir yang seperti apa? Cara berperasaan yang seperti apa yang dinamakan mental pemenang, seorang pemenang. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi, bagaimana supaya kita punya mental pemenang? Mari Pak, Ibu, pakailah cara berpikir Kristus. Pakailah cara berperasaan Kristus. Kita akan punya mental seorang pemenang. Coba lihat Yesus. Ketika ada masalah, pernah nggak dia menyerah? Tidak pernah. Ketika orang jahat sama dia, justru dia bilang, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ya, kasihlah musuhmu. Itu kan yang dikatakan Yesus. Ya, ketika orang berlaku tidak adil kepada dia bukannya dendam, kemudian disimpan, sakit hati dan sebagainya. Tidak. Bukankah itu berperasaan yang seorang pemenang, saudara? Ya, seorang pemenang. Jadi, mari kita lihat Yesus ketika diolok, dijelek-jelekan, bahkan dihianati orang-orang terdekatnya sekalipun, murid-murid meninggalkan dia. Justru ketika dia sudah bangkit, dia datang kepada murid-murid tidak ada lauk, dia kasih lauk, saudara. Dia kasih ikan. Bayangin, tidak ada dendam, tidak ada ini dan sebagainya. Bukankah itu cara berpikir dan cara berperasaan seorang pemenang, Pak Ibu? Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita ini mungkin kita ada masalah, persoalan, jangan kita gampang menyerah, jangan kita gampang putus asa, mengeluh, bersungut-sungut, salahkan keadaan, salahkan si A dan sebagainya. Tapi mari saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, Tuhan kasih kekuatan untuk kita tetap maju terus. Mungkin kita lagi di bawah, kita akan bangkit lagi, berdiri lagi, untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terus hadapi sampai kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena itu mari saudara dikasih Tuhan, cara berpikir dan berperasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau ada orang yang jahat sama kita, orang jelek-jelekan kita, fitnah kita, santai aja, gak ada masalah. Bahkan kita bisa mengampuni orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Kita pakai cara berperasaannya seperti Yesus. Karena itu mari di momen-momen seperti ini saudara, mari pahami kebenaran firman Tuhan ini. Salah satu tujuan utama Roh Kudus itu ditaruh dalam hidup kita, supaya kita ini dijumpai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang punya mental pemenang. Orang-orang yang cara berpikirnya itu beda dengan cara berpikir dunia. Orang-orang yang punya cara berperasaannya itu beda dengan cara berperasaan orang-orang dunia. Orang-orang dunia cara berpikirnya mungkin dan cara berperasaan ketika ada masalah, ada persoalan, mereka gampang menyerah, gampang putus asa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada masalah, ada persoalan, iya, tapi kita tetap maju terus, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan sampai kemenangan yang gilang gemilang itu Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama, arti dari kemenangan yang gilang gemilang. Nah, coba kita lihat kembali ke Mazmur pasal 20 tadi. Pengertian yang kedua dari kemenangan yang gilang gemilang, selain tadi mental pemenang, yang kedua adalah terlatih untuk biasa menang. Nah, gini ya Pak Ibu, untuk punya mental pemenang itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Ya, tidak mudah. Itu lewat proses, lewat latihan. Makanya pengertian yang kedua dari kemenangan yang gilang gemilang itu terlatih untuk biasa menang. Harus dilatih, saudara. Harus dilatih, terlatih. Ya, latihan lewat apa? Lewat proses-proses hidup yang kita alami. Proses hidup, kesulitan, kesusahan yang kita alami, masalah, persoalan yang kita alami. Nah, itu kita harus dilatih itu supaya kita ini terbiasa menang, terbiasa punya mental pemenang, terbiasa ketika kita mungkin jatuh kita akan bangun lagi, terjatuh kita akan berdiri lagi, jatuh kita akan bangkit lagi dan berjalan bersama dengan Tuhan sampai kemenangan yang gilang gemilang itu Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Nah, mari, ini tidak mudah, itu harus dilatih seperti proses. Nah, coba latihannya seperti apa? Apa yang harus, sikap apa yang harus kita bangun di dalam latihan ini? Nah,
saudara, coba lihat yang pertama, sikap yang pertama. Kadangkala gini ya, ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita bingung. Ya, misalnya gini, Tuhan suruh Musa, Nabi Musa, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan yang suruh Musa, jelas. Musa udah sempat tolak-tolak, tetap Tuhan suruh Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Nah, ketika sudah Musa jalankan, datang nih kepada Firaun, justru yang terjadi kan gini. Beberapa kali itu ada ayatnya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 9. Ya, ayat yang ke-12. Keluaran pasal 9 ayat 12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, coba saudara lihat. Tuhan yang suruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi sepertinya Tuhan yang menghalang-halangi Musa untuk supaya bawa bangsa itu keluar dari Mesir. Sepertinya seperti itu. Ya, padahal Tuhan yang suruh. Tapi kok Tuhan yang mengeraskan hati Firaun? Ini bukan sekali dua kali, Saudara. Coba Saudara lihat di pasal 10. Ya, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi, Saudara. Ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan, jelas di sini. Tuhan yang mengeraskan. Nah, kemudian di ayat 27 juga seperti itu. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kan bingung, Saudara. Tuhan yang utus Musa, tapi sepertinya kok Tuhan yang menghalang-halangi Musa dengan cara mengeraskan hati Firaun. Ini kan bingung. Nah, seringkali situasi-situasi bingung seperti ini kita hadapi. Misalnya kita sudah melayani Tuhan, mungkin kita udah setia kepada Tuhan, kita udah berkorban, memberi persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Kita udah baik, jadi orang baik. Kok sepertinya masalah tidak berhenti datang dalam hidup kita. Kita ngalami ini, belum selesai, ngalami lagi. Sepertinya bingung, sepertinya kok seperti ini ya. Ya, kok seperti ini. Katanya janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menolong engkau. Kok nyatanya seperti ini? Kita kadang-kala ada dalam situasi seperti ini. Ya, tetapi Saudara, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan pasti tujuannya itu baik. Nah, kenapa sih sampai Tuhan mengeraskan hati Firaun? Nah, coba lihat di dalam pasal 14. Di dalam pasal 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga, nah ini tujuan Tuhan, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, tujuannya rupa-rupanya Tuhan mengeraskan hati Firaun, tujuannya supaya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun dan tentaranya itu kejar mereka, kejar orang-orang Israel ini. Nah, dikejar. Nah, Tuhan punya cara. Tuhan mau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah bangsa itu dengan apa? Membelah laut Teberau dan membinasakan semua Firaun dan tentara orang Mesir. Itu kemuliaan Tuhan. Bukankah ini kemenangan yang gilang gemilang? Tapi prosesnya, Pak, Ibu, nggak mudah. Apa yang dialami oleh Musa, sepertinya Tuhan yang suruh, tapi kok Tuhan yang menghalangi. Tapi hebatnya Musa tidak pernah menyalahkan Tuhan. Musa tidak pernah marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, tidak. Bahkan Alkitab mencatat Musa adalah orang yang paling lemah lembut dijumpai. Nah, dalam versi lain lemah lembut itu sabar. Sabar, Musa sabar. Apa yang Tuhan kerjakan proses dalam hidup kita, dia sabar karena dia tahu pasti ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidupnya.
Karena itu mari saudara, ketika kita dilatih untuk punya mental pemenang, memang nggak mudah. Kadang-kala kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kita bingung, membuat kita bertanya-tanya kenapa ini Tuhan dan sebagainya. Tapi mari bangun gaya hidup orang yang pemenang, mental pemenang. Apa itu? Sabar. Sabar hadapi ini. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami masalah persoalan. Bapak Ibu udah setia sama Tuhan. Bapak Ibu udah korban segala-galanya untuk Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, kerja keras untuk Tuhan. Tapi kok nyatanya seperti ini? Sabar. Percayalah Pak, ujungnya kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah, itu yang dinamakan kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu mari, kalau saat ini mungkin kita sedang diproses untuk punya mental seorang pemenang, supaya kita terbiasa menang, hari ini menang, besok menang, minggu depan menang, terus bulan depan menang, tahun depan menang, terus menerus kita sebagai orang-orang yang menang, punya mental pemenang. Ya, saudara harus bangun gaya hidup orang yang sabar. Ya, hadapi situasi-situasi bingung yang membuat kita bertanya-tanya, sabar aja, sabar. Percayalah, akhirnya kemuliaan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, sikap apa lagi yang harus kita bangun? Saya tidak buka ayat. Seperti yang dibangun oleh Raja Daud di dalam 1 Samuel pasal 30. Ketika Siklak dibakar oleh orang Amalek, ya semua harta bendanya diambil, ya harta benda orang-orang Daud termasuk anak-anaknya, laki-laki, anak perempuan, istri, semua ditawan oleh orang Amalek. Bahkan orang-orang Daud ingin melempari Daud dengan batu. Dalam situasi seperti itu, saudara lihat. Dalam situasi seperti itu, Daud dia tidak gunakan otoritasnya sebagai raja. Dia tidak gunakan kekuasaannya dia tidak gunakan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia copot baju kerajaannya, dia gunakan baju efod, dan dia datang bertanya kepada Tuhan. Biasakan Pak Ibu, ketika kita hadapi situasi sulit dalam proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan kita andalkan manusia. Mari datang sama Tuhan, biasakan tanya sama Tuhan, biasakan untuk datang nyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya, jangan biasakan cari pertolongan kepada manusia, jangan biasakan cari pembelaan kepada manusia, jangan biasakan untuk cari kekuatan dukungan kepada manusia, jangan. Tapi mari biasakan ketika kita hadapi situasi-situasi sulit untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Copot baju kebesaran kita, gunakan baju efod, nyembah Tuhan. Nah, ini sikap yang kedua yang harus dibangun selain sabar. Biasakan untuk kita tanya Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kalau sudah lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20, ya kalau sudah lihat Tuhan memberi kemenangan kepada Yosafat atas 3 bangsa yang mengepung Yosafat. Yosafat sempat mengalami ketakutan dan sebagainya, tetapi pembelaan Tuhan, ya Tuhan yang ganti berperang, ya mereka hanya menonton saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia katakan kepada orang-orang Israelnya, dia pimpin penyanyi-penyanyi untuk menyanyi di hadapan musuh, dan katakan bahwasanya Allah itu baik untuk selama-lamanya. Ya, itu sudah lihat di dalam 2 Tawarik itu, pasal 20. Nah, ketika mereka menyanyi, maka Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan membuat penghadangan sehingga orang Amon, Moab itu mereka saling serang. Orang-orang dari pegunungan saya, mereka saling menyerang. Bangsa Israel hanya melihat aja, Saudara. Hanya memperhatikan aja, dan musuh mereka saling berserang satu sama lain, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Bukankah itu kemenangan yang gilang gemilang? Nah, mari Saudara, ketika ada mungkin Moab, Amon, ya atau orang-orang Seir yang coba menghadang kita, yang membuat kita kadangkala kita takut dan sebagainya, mari biasakan, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, tetapi biasakan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, untuk kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Biasakan itu. Jadi ketika kita diproses Tuhan, kita harus biasakan untuk sabar, biasakan untuk bertanya kepada Tuhan, biasakan untuk memuji Tuhan. Saya percaya kemenangan yang gilang gemilang Tuhan akan nyatakan dan kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Nah, mari Pak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun kita berada, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Rembang. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya
alasan utama Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, supaya kita dijumpai menjadi orang-orang yang menang, bahkan menang yang gilang gemilang, saudara. Kemenangan dengan gilang gemilang. Ya, punya mental pemenang. Cara berpikir dan cara berperasaan kita beda dengan orang dunia. Cara berpikir dan perasaan kita adalah cara berpikir dan perasaan seperti Yesus. Ketika orang jahat sama kita, kita justru balas dengan kebaikan. Ketika ada masalah persoalan, kita tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kita akan bangkit lagi, kita akan bangun lagi, berdiri lagi, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara besar. Bahkan ketika kita diproses untuk kita punya mental pemenang, dalam situasi seperti itu dilatih untuk punya mental pemenang. Mari kita tetap sabar, kita tetap andalkan Tuhan, puji Tuhan, dan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Selamat jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang memberikan kami satu pemahaman baru bahwa salah satu alasan kenapa Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, supaya kami dijumpai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang terbiasa menang, terus menang di dalam hidup kami. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ajar kami punya mental pemenang Tuhan. Ajar cara berpikir kami dan cara berperasaan kami seperti cara berpikir dan berperasaan yang seperti Yesus. Ketika ada masalah, kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, tetapi kami akan bangun lagi, kami akan bangkit lagi, kami akan berdiri lagi. Kami tahu ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, ada Roh Kudus yang siap memberikan penghiburan, pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan melalui karya-karya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kami saat ini sedang diproses oleh Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar, ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk melatih kami punya mental pemenang. Kami percaya akhir-akhirnya, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang ada di Jakarta, berkati keluarganya, keluarga Pastori, berkati keluarga besar Mahanaim yang ada di Jakarta dan juga Mahanaim yang ada di Rembang. Berkati kami semua Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Mata pencarian kami Tuhan berkati, apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang campur tangan menolong memberkati. Di tengah situasi seperti ini kami percaya pembelaan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat jamahan Tuhan, terima kasih buat karya-karya Tuhan yang kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kemenangan demi kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan terus di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau bersama dengan anugerah daripada Bapa dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.